Tema kita buat asa biasa, ambil secukupnya. Tapi orang kalau punya peribahasa adiban buahnya, maka mesepak batangnya lalu dalam. Kalau gara-gara makan enak, mati tidak apa-apa. Bilang sama sebelah, bodoh kali kau. Kalau gara-gara buahnya banyak, maka dahannya tidak apa-apa. Itu yang menyebabkan orang korupsi. Itu yang menyebabkan orang manipulasi. Itu yang menyebabkan orang terobos lampu merah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, oke, kita bahas khotbah taibas pagi-pagi sesenda. Dibuat di Keluaran 10:6 ayat 10 telu 20 sada. Bagenda katanya. Kerabena saudara seleto silanai kalang langwena kabang kubas ingan na erkemahe perbahan kuena itamurina ingan erkemahe jana pupagina itamburi embun sekelewat ingan erkemahe kencang embun kabang lit tading ibagotana tempasna menipes bagi sisik melumat bagi bening sangat hal Israel nidasa la itandai na kai maka nukun ia sapi-sapi ia kai nina Musa mangana enda pangan singgo ibreken Tuhan man pangandu enggo iperintahkan Tuhan maka sekala ka pepulungsa asa iperlukan waliter man tetap anggota keluarga minter ilakokan kala Israel bagi deba ipepulna lebih 2 liter deba kurang kenca isukati kala kalak sila lebih ipepulna la ia kelebihan jana kalak si kurang ipepulna la ia kekurangan asa perluna saja kenca terpepulungsa skala nina Musa mangkala la ise pe banci muni kenca sepepagi tapi lideba sila megiken kata Musa maka isimpanna deba pepagina enggo berengan jana sekal kuena sekal bauna maka melawan Musa mangkala ngai tetap pagi-pagi sekala pepulung asa si perlu kena jangan mencanggo las matawari asa kai si tading ibabotana kerina melengas dibanding kata di batang Bujur melawan biarkan. Ini kebaktian Moria atau kebaktian Minggu? Minggu. Ini 3 baris Moria semua. Lalu mamrenya kemana? Waktu saya buka di Dokun Siroga dan Dokan pembinaan Mamre, pagi-pagi saya lihat Morianya ke ladang mereka bernama Aron. Kalau pria duduk di kedai kopi namanya Laron. Karena Moria bekerja mendapatkan hasil buat keluarga, laronnya habisin di kedai kopi dan tempat pemancing. Ini kesannya tidak sehat. Jadi saya menduga hari ini banyak pria masih ada di kedai kopi di BPK. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali memberitakan firman Tuhan.
siapa saja yang rindu dengan firman Tuhan. Tema kita, buat asa biasna, ambil secukupnya. Coba tunjuk orang sebelah, bilang, buat asa biasna. Waktu Yesus kasih makan 5.000 laki-laki, lebih 12 bakul. Kenapa lebih 12 bakul? Karena waktu itu Maria Pujidan tidak hadir. Sebab kalau mereka hadir, palasti bungkus bakul. Berarti yang biasa ambil secukupnya, ambil sebanyaknya siapa? Yang sebanyaknya biasa yang ambil siapa? Maria, tapi yang menghabiskannya Mamre. Saudara-saudara, teks kita yang dibaca bicara tentang pemeliharaan Tuhan terhadap orang Israel. Cara Tuhan memelihara orang Israel di padang gurun. Padang gurun itu kering, nyaris tidak ada pohon dan rumput. Tapi Tuhan bikin mereka putar-putar 40 tahun. Karena Tuhan mau supaya cara hidup Mesir itu dirontokkan, diubahkan, supaya mereka menjadi sebuah bangsa yang beradab. Dan Tuhan pelihara mereka dengan cara-cara yang ajaib. Pada waktu siang, tiang awan. Pada waktu malam, tiang api. Dan tiang awan dan tiang api tidak pernah berdiri di belakang, selalu di depan. Supaya Anda tidak melihat ke belakang masa lalu yang buruk itu. Tuhan selalu bawa kita maju. Tidak boleh mundur, tidak boleh lihat ke belakang. Itu buruk masa lalu itu. Dan banyak keluarga kita hancur karena kita suka pakai masa lalu untuk menghakimi perjalanan kita. Apalagi yang Tuhan kasih, air keluar dari batu karang, roti turun dari surga, namanya mana. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu jemaat sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jangan bersungut tentang hidup saya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Kalau kamu kelaparan, bukan karena Tuhan tidak kasih pelihara, tapi karena kamu orang kisah. Kamu malas, makanya lapar. Apalagi daging burung puyuh setiap hari selama 40 tahun. Sampai di tingkat ini, Anda bersungut apa lagi? Tuhan macam apa lagi yang Anda sembah? Pemeliharaannya sempurna. Tapi kita orang Kristen ini penuh bersungutan. Kita tinggal di tanah yang sama, hujan yang sama, panas yang sama. Kenapa orang berkelebihan, kamu berkekurangan? Karena kamu malas. Guru saya di SD dulu berkata, akar kebodohan ialah malas, akar kemiskinan ialah malas. Coba bapak para mamre bilang sama teman di sebelahnya, orang kisah. Nah, dalam konteks itu Tuhan ingin kita jaga keseimbangan. Teks itu berkata, setiap pagi, katakan setiap pagi. Ulang, setiap pagi. Turun mana?
sorenya daging. Wis. Keren. Ambilnya apa? Cukup. Katakan cukup. Bilang, coba lihat orang sebelah. Tapi saya lihat wajahmu nggak cukup-cukup. Tidak ada orang mati karena lapar. Tidak. Tapi banyak orang mati karena kekenyangan. Makan banyak, asam urat, kolesterol, darah tinggi, stroke, dan mati. Karena makan banyak. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita, doa Bapa kami, makan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami. Tapi kalau kamu makan banyak, namanya doa Bapa kamu. Jadi ambil secukupnya buat asa biasna. Tapi orang kalau punya peribahasa, kalau saya ucapkan kurang begitu pas, maklumlah. Adiban buahnya, maka mesepak batangnya lalu dalam. Kalau gara-gara makan enak, mati tidak apa-apa. Bilang sama sebelah, bodoh kali kau. Kalau gara-gara buahnya banyak, patah dahannya tidak apa-apa. Itu yang menyebabkan orang korupsi. Itu yang menyebabkan orang manipulasi. Itu yang menyebabkan orang terobos lampu merah. Tidak bisa membedakan lagi mana tangan kiri, tangan kanan. Tidak puas. Jadi gereja, orang Kristen harus bertobat. Bilang amin. Amin. Saya berdoa supaya pulang dari tempat ini kita praktek firman Tuhan. Kenapa mesti secukupnya? Sebelum saya terangkan kenapa secukupnya, mari kita klik salah satu ayat Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Pertua bangunlah. Bangunlah dari tempatmu. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Oh di bata dengar aku mate minuman badu perkara enda ema olamin sempat kebelaskan kata lantuku dengan olah pelepas tu aku usil tak bayar berikanlah man bangku kai si ku perlukan sebab menebaya aku banci jadi makalah aku perlukan janah adi musil aku banci jadi nangko aku sah maka juru di batangku adi suruh-suruhan olah si ice kurakina tuanda maka olah kamu kena sumpah ras ngenanami kinisran. Wujud. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat itu bilang begini. Kaya atau miskin sama-sama berbahaya. Kalau aku kaya, aku akan melupakan engkau. Kalau aku kaya, aku tidak butuh Tuhan. Kalau engkau miskin, aku akan mencuri dan mencemarkan namamu. Jadi, kemiskinan jawabannya bukan kekayaan. Dua-duanya berbahaya. Miskin berbahaya. Bahayanya apa? Nanti kamu mencuri. Hanya mencemarkan nama Tuhanmu. Kalau kamu kaya, kamu akan lupa Tuhan. Tetapi biarlah aku mendapat bagianku. Itu yang disebut secukupnya. Buat asa biasna. Secukupnya buat
saya yang besar begini beda dengan secukupnya seorang bayi. Tapi bukan itu ukurannya. Secukupnya itu takarannya. Dan ayat itu berkata, maka orang kumpul banyak dan kumpul sedikit, waktu diukur tidak ada yang berkelebihan sama. Itu keadilan Allah. Jadi kalau ada kemiskinan, jangan kejar kekayaan. Yang benar itu kamu miskin karena kamu malas, tidak mau bekerja, tidak mau mengolah sawah ladang, gengsi, tidak mau. Kalau udah PHK, ngegrek, tidak akan orang mempermalukan kita. Karena pekerjaan apapun yang mendatangkan berkat, Tuhan berkat. Bilang amin. Sekarang saya terangkan apa itu secukupnya menurut teks-teks ini. Pertama, kenapa secukupnya? Karena ada orang kuat fisiknya, ada orang yang lemah fisiknya, ada orang besar, orang kecil, ada pria, ada wanita. Tetapi kita semua orang-orang yang pernah terjadi di Mesir, nasib kita sama, bro. Karena nasib kita sama, jangan kita sudah bebas dari penjajahan, kamu masih jajah kita lagi. Karena kamu punya badan besar, punya jabatan, punya harta, kamu jajah kami. Di mana hati nuranimu? Merasa punya jabatan lebih tinggi, punya harta banyak, harus disembah-sembah. Dan orang-orang yang tidak berkekurangan selalu menjadi objek pemerasan. Dan gereja kadang-kadang menjadi pemeras. Jemaat bayar iuran terus, persembahan terus, tapi tidak membimbing jemaat dalam karakter Kristus. Itulah sebabnya Tuhan bilang, buat asap biasa, ambil secukupnya. Sebab kalau kamu ambil banyak, kamu untung terus karena kamu lebih besar dari aku. Sukumu banyak. Setiap pribadi ambil secukupnya. Bahkan justru yang lemah yang harus ditolong. Kalau Anda tidak mengerti secukupnya, Anda tidak akan pernah bertumbuh dengan dewasa. Yang pertama, karena kita hidup bersama, tidak boleh ada yang mengambil lebih untuk kepentingan dirinya. Karena ada orang besar, orang tinggi, orang kuat, ada yang lemah, yang kecil dan tidak berdaya. Itu sebabnya Tuhan berkata melalui Musa kepada umat Israel, ambil secukupnya. Alasan kedua kenapa ambil secukupnya, karena Tuhan itu penyedia. Tuhan always siapkan setiap pagi. Kamu tak percaya aku siapkan setiap pagi, sehingga kamu khawatir akan hari besok. Dan waktu itu nggak ada kulkas. Simpan di mana? Aku Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Tidak akan engkau berkekurangan, karena aku bertanggung jawab untuk engkau. Aku yang menciptakan engkau. Aku keluarkan engkau dari Mesir, dan dalam perjalananmu aku menyediakan seluruh kebutuhanmu. Engkau tidak akan berkekurangan. Tapi kalau engkau ambil melebihi, engkau seolah-olah tidak percaya aku Allah yang menyediakan. Jadi orang yang suka ambil lebih untuk dirinya adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kita perhatikan berkata, setiap pagi rahmat Tuhan selalu baru. Tuhan itu bukan seperti ibu-ibu yang pagi-pagi buka
kulkas, ambil makanan untuk dipanaskan. Tuhan selalu kasih yang baru, tidak dipanaskan. Kalau kita, ibu-ibu, ambil yang di kulkas untuk panaskan, apalagi yang baru pulang pesta kan bungkus, saksangnya, BPK-nya, udah tunggu nak, Pak, biar mama panaskan dulu. Itu tidak ada yang salah, tapi Tuhan bukan Tuhan yang memanaskan sisa-sisa makanan, tapi Tuhan kasih yang baru. Jadi itu artinya secukupnya. Yang ketiga, kenapa secukupnya? Karena makanan itu kalau berlebihan, kamu akan sakit dan mati. Dan kalau kamu sakit dan mati, bangsa-bangsa lain pikir Allah macam apa ini, tidak bisa kasih makan umatnya. Engkau akan mempermalukan aku. Nanti kamu makan banyak dan sakit, kolesterol, asam urat, darah tinggi dan mati. 3 alasan mengapa secukupnya. Pertama, komunitas persekutuan kita harus saling memberkati. Yang kedua, Allah sanggup menyediakan, tidak pernah terlambat dan selalu baru. Yang ketiga, supaya kamu tetap sehat, karena perjalanan kita masih panjang. Jangan kamu jadi beban dalam perjalanan. Makan banyak aja, mati nggak apa-apa. Lalu kemudian bilang Tuhan tidak sayang. Tabrakan bilang Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang kau, tapi kau tidak sayang dirimu. Yesus bilang apa kepada murid-murid dan kita di Matius 6? Pandanglah burung-burung di atas. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tapi Bapa pelihara mereka. Bilang amin. Jadi kalau ibu-ibu ada kekurangan di rumah, persediaan terbatas, ngapain? Keluar dari rumah, cari tahu di mana burung-burung itu. Kalau burungnya nggak ada, ibu aja bersihin sendiri. Amin. Itu yang disebut orang yang tahu siapa Tuhan. Bapak, kalau pulang tidak bawa apa-apa ke rumah, mama nanti mulai bersungut-sungut, marah-marah, tidak usah bapak marah. Itu tanda dompet kosong, tanda persediaan habis. Dan bapak tidak bawa apa-apa, ibu mulai tenang. Ibu nggak tahan lagi, dia berkulurkan sambal, dia pukul kepala. Bapak tepuk dada dan berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka lah yang punya kerajaan Allah. Amin, mare. Ibu-ibu, suami pulang letih lesu dan berbeban berat, ngapain? Buka kedua tangan. Marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama akan bikin kopi susu dan pisang goreng. Haleluya. Amin. Secukupnya. Satu kali di Kaban Jahe ada satu bulan, umur 80 tahun, dia hidup dengan nenek. Bulan ini marga Tarigan, nenek ini nenek Billy. Mereka hidup berdua luar biasa. Satu kali pendeta sama Nora berkunjung. Selamat pagi bulan, Delitus. Kayak berita dulu, baik sekali, menunjuk pendeta. Pendeta sama Nora dulu
bikin kopi buat pendeta. Dia nggak sebut nama, dia bilang, halo darling, cintaku, karena hatiku ada pendeta sama Nora, bikin dulu kopi. Waktu nenek pergi ke dapur, Nora bilang pendeta, Pak, lihat itu, mereka sudah tua, tapi begitu bermesra. Dia panggil nenek, cintaku, karena hatiku. Lalu pendeta tanya pulang, mau tanya, apa rahasianya? Sudah 80 tahun masih bermesraan. Apa rahasianya biar aku tahu? Pulang bilang, kami tidak bermesraan. Sebenarnya, kenapa? Aku lupa namanya. Biar lupa nama bulan gak apa-apa, lupa nama suami gak apa-apa, lupa nama istri gak apa-apa, tapi jangan lupa nama Tuhan yang hidup, yang menuntun engkau keluar dari perbudakan dan masuk tanah perjanjian. Amin. Karena Tuhan itu tidak pernah menyangkal dirinya. Jadi Bapak-Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghormati Tuhan. Bilang amin. Menghormati Tuhan bukan hanya beribadah, bukan hanya bernyanyi, tapi menghormati Tuhan taat pada firman-Nya. Ambil secukupnya, buat asal dia senang, karena kita milik Tuhan dan Tuhan sediakan setiap pagi, bahkan pagi, sore selalu tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Wujud malam.